Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam saya dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, diberkahi anggota keluarganya, dan digolongkan sebagai ahlu surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Kemakmuran Musholah Munzalan Mubarakah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dihormati dan mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini masuk malam yang ke-21 ya. Malam yang ke-21 tanggal 22 Ramadan 22 April 2022 ya. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ashrul awakhir shuddada mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir itu mengencangkan sarungnya ya. Ini simbol ya. Jadi mengencangkan sarungnya, simbol bahwa betul-betul momen 10 terakhir bulan Ramadan ini dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarganya. Kalau enggak punya keluarga gimana, Pak? Kalau enggak punya keluarga ya bangun sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan ambil tema tentang hadis yang sering kita dengar ya, hak-hak setiap muslim kepada muslim yang lain. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Ada berapa? 6 perkara. Mahunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kalian bertemu kepada saudara seiman, bertemu dengan orang muslim yang lain, fasallim alaihi, maka ucapkan salam ya. Jadi ini zaman sudah semakin maju, berkembang, dan ya, nuansa-nuansa keislaman ini sudah mulai terkikis ya, terutama mengucapkan salam kepada sesama. Bahkan dalam sebuah riwayat, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal ya, mengucapkan apa? Salam. Fasallim alaihi ya. Ketemu fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu fulan lagi di luar, assalamualaikum. Ketemu bapak-bapak di jalan, assalamualaikum. Assalamualaikum, keselamatan
Selamat hidupmu, selamat harimu, selamat kebahagiaanmu, selamat hari akhiratmu, selamat duniamu. Kita mendoakan kepada mereka supaya selamat. Ya, ini pesan penting dalam kalimat assalamualaikum itu sendiri. Keselamatan bagimu. Ya. Wa rahmatullah, dan rahmat. Ya, rahmat. Jadi kalau ngomongin rahmat itu tidak akan masuk surga karena amal perbuatan, tapi yang memasukkan kita ke surga adalah karena rahmat Allah. Wa bi rahmati, nah itu rahmat, ya, rahmat atasmu. Wa barakatuhu, dan keberkahan melimpah atasmu. Berkah, apa sih berkah itu? Kebaikan, ya. Ada orang punya mobil mewah tapi tidak berkah, ini bahaya. Bisa jadi dengan dia punya mobil celaka, ya, tidak berkah. Ada orang kaya raya tapi kekayaannya tidak berkah. Jangan-jangan dengan kekayaannya ini malah menambah dia pusing bagaimana cara membelanjakan hartanya. Aduh, bingung mau dikemanain ini uang, bingung, ya, tidak berkah, ya. Wa barakatuhu, jadi semoga keberkahan melimpah atasmu, keberkahan hidup, keberkahan, ya, hari-harimu, keberkahan akhiratmu, keberkahan keluargamu, keberkahan hartamu dan lain sebagainya, berkah. Ya. Ada rizki sedikit tapi berkah. Nah, itu yang bagus daripada banyak tapi tidak berkah. Ya. Ini yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi kalau ketemu orang kita salam assalamualaikum. Nah, ya. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mulai sekarang, ya, ketemu teman salam. Baik yang kenal maupun tidak kenal. Yang biasa kita pakai yang pertama biasanya, yang cuma kenal saja. Nah, ya, yang cuma kenal. Nah, yang tidak kenal siapa lo, gitu kan? Nggak kenal gue, ngapain salam-salam, ya, kayak gitu, ya. Nah, tentu ini, ya, diimbangi dengan, ya, akhlak atau adab salam, bagaimana kita mengucapkan salam yang baik kepada sesama. Ya. Lihat dulu yang mau disalamin siapa, ya. Orang tua ketika duduk-duduk, kita sedang naik motor, assalamualaikum, ya. Tidak begitu juga, ya. Jadi ada adabnya. Salam boleh tapi nggak gitu juga, ya. Ketika naik motor ada orang tua misal, ya, turun sebentar, ya, dimatikan bila perlu, baru kita salam assalamualaikum, ya, kayak gitu, ya. Orang yang sedang berjalan menyapa orang yang sedang duduk. Nah, ya. Orang yang sedikit menyapa orang yang banyak. Ketika kita berjalan ada orang berkumpul, nah kita salam tuh, ya. Nah, fasallim alaihi. Yang kedua, hakul muslim 'alal muslim, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika kalian diundang, maka penuhi undangan itu. Nah, ya. Mudah-mudahan tahun ini ada undangan yang menyebar ke kita. Amin. Ya, undangan makan, ya, undangan resepsi pernikahan, ya, undangan, ya, buka bersama, ya. Mudah-mudahan, ya. Jadi kita penuhi undangan ini, kecuali kalau ada halangan atau uzur. Misal kita sedang safar, ada undangan, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi undangan Anda karena ada uzur, ya. Tapi sejatinya ketika ada undangan yang datang, kita harus memenuhi undangan itu atau mendatangi undangan itu. Baik yang ngundang itu orang kaya maupun yang ngundang itu orang miskin. Kejadian yang sering terjadi kepada masyarakat kita, kalau diundang, kalau yang ngundang orang kaya, wah, itu langsung gercep tuh biasanya, ya. Langsung gercep. Tapi
Tapi giliran yang ngundang adalah orang yang tidak kaya, aduh, dia lagi. Ya, timbul rasa itu ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini yang kedua. Berikutnya yang ketiga, wa idastansohaka fansohhu. Kalau kita dimintai nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Oh, mungkin dia selama sehari ini sedang suntuk, sedang tidak ada pemikiran yang jernih, atau sedang dalam keadaan yang berantakan segala macam, banyak urusan, problematika dan lain sebagainya, pusing, ingin minta nasihat kepada kita berikan nasihat. Barangkali dengan nasihat itu ya dia kemudian lapang kembali. Dengan kelapangan itulah maka dia sudah menjadi muslim yang sebenarnya, ya, tidak galau, ya, minta nasihat. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau ada seorang muslim yang kemudian bersin, fahamidallah, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, apa tugas kita? Apa peran kita sebagai muslim? Fasammithu, mendoakan dengan kalimat apa? Yarhamukallah. Yang didoakan ini juga mendoakan lagi. Apa kalimatnya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Masya Allah ya. Jadi ada hak-haknya orang muslim. Jangan dicuekin orang muslim. Hajim, ya. Syukur-syukur ya mendoakan. Ini mah kagak ya. Bersin lo dasar. Wah, macam-macam ya. Ya, fasammithu, kita doakan yarhamukallah. Wa idza marido fa'udhu. Yang kelima, jika ada teman atau saudara, sanak famili, keluarga dan orang muslim lain sedang sakit, wa idza marido fa'udhu, maka kita diperintahkan untuk apa? Menjenguk. Ya. Karena bisa jadi orang yang sedang sakit itu butuh perhatian kita, teman-teman. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dia masih ngantor, segar, bugar, sehat, ya banyak temannya, banyak sekali orang yang dikenal, dan orang yang dikenal sering menjenguk dia. Tapi ketika sakit, belum tentu orang yang dikenal tadi menjenguk. Maka ini bagian hak seorang muslim ketika ada teman sakit, kolega, ya, orang kantoran, teman kita, maka kita harus menjenguk, ya, supaya bisa jadi orang yang kita jenguk ini adalah butuh perhatian juga, ya, apalagi orang yang jauh dari keluarga, perantau, ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Flores, sakit, udah nggak ada orang tua, di kamar sendirian, aduh, nggak ada yang jenguk pula, ya, nggak ada yang ngopenin pula, nggak ada yang ngurus, ya, maka kita jenguk, ya, jamaah kita yang sedang sakit sudah bertahun-tahun, kita tengok juga, barangkali dulu yang pernah, ya, membantu kita, ya, berkontribusi atas, ya, terjadinya berpartisipasi dalam pembangunan pesantren ketika dulu dia lapang membantu kita, ya, maka kalau ketika sakit, ya, kita jenguk. Yang terakhir, wa idza mata fatsba'hu, ketika meninggal dunia maka kita antarkan, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang mengantarkan jenazah dan menyolatkannya mendapatkan pahala, dan siapa yang mengantarkan kemudian mensolatkan kemudian menguburkan, ikut ke dalam, ya, mengantar ke kuburan, maka, ya, lahu kiroton, ya, baginya 2 pahala seperti pahala gunung besarnya gunung Uhud. Wah, Masya Allah, ya. Nah, inilah 6 hak-hak muslim kepada muslim yang lain, ya. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, mengerti dan memahami serta bisa mengamalkan, ya, hak-hak muslim kepada
muslim yang lain. Ketika bertemu kita salam, ketika diundang kita memenuhi undangan, ketika diminta nasihat kita memberikan nasihat, kemudian ketika ada orang yang bersin kita akan doakan, ketika ada yang sakit kita jenguk, ketika ada yang meninggal kita hantarkan, kita salatkan jenazah tersebut, kita hantarkan ke kuburan. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.